أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum illa yaumiddin amma ba'd. Puji beserta syukur hanyalah milik Allah yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan langit dan bumi dengan teratur, yang memberikan nikmat kepada kita manusia, tapi kita malah kufur. Astagfirullah. Salawat berangkaikan salam. Salawat berangkaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada Sang An-Nur, yaitu tak lain dan tak bukan, beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tak pernah takabur. Alhamdulillah ya teman-teman, masih bisa berkumpul lagi di sini. Kali ini saya akan menyapa apa kabarnya dengan bahasa pulau yang di ujung. Jadi kalau dengerin nanti nggak seru. Jadi kalau saya bilang pehaba rakan-rakan, kalau saya bilang pehaba rakan-rakan, teman-teman bilang, teman-teman jawab habaget alhamdulillah. Tahu jawabannya? Coba cek sound. Pehaba rakan-rakan. Kurang kompak. Tahu gimana jawabannya? Tak benar. Pehaba rakan-rakan. Alhamdulillah. Berawal dari pantun. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Oh, makasih. Ternyata kalian masih fokus. Berakit-rakit dahulu. Alah. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Kerjaannya rebahan mulu, tapi pengen bahagia kemudian. Kan halu. Ya, kembali ke laptop. Kenapa harus Qiyamul Lail? Karena Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 49, yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ada juga di surat Az-Zariyat ayat 15 sampai berapa? 18. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada malam hari, dan pada akhir malam mereka selalu memohon ampun. Dan ada juga pada surat Az-Zumar ayat 19. Ayat 9. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dan dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama
orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Di antara 3 surat tadi ada beberapa poin, yaitu apa? Tahu gak poinnya? Gak dengerin berarti kalian. Bener kan gak tahu? Jadi poinnya itu, yang pertama, kalau kita qiyamul lail, kita akan ditempatkan ke tempat yang ya tinggi atau terpuji, dan ditempatkan di taman-taman surga. Terus qiyamul lail itu kebiasaannya orang yang bertakwa. Dan kalau kita takut azab, berarti kita harus qiyamul lail. Dan kalau kita ingin mendapat rahmat dari Allah, kita harus ya qiyamul lail. Dan Rasul juga bersabda, yaitu hendaklah kalian mengerjakan qiyamul lail, karena qiyamul lail itu kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian. Sebab qiyamul lail mendekatkan diri kita kepada Allah, mencegah dari dosa, menghapus kesalahan-kesalahan, dan mengusir penyakit dari tubuh. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Jadi teman-teman, qiyamul lail itu selain kebiasaan orang-orang bertakwa, juga kebiasaan orang-orang solih. Dan kebiasaan orang yang paling solih di dunia. Siapa? Ya, pemimpin kita. Tauladan kita. Yaitu, siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan pemimpin yang mengalahkan Konstantinopel. Itu udah masyhur, pasti kalian pada tahu siapa dia? Ya, Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Dan insya Allah qiyamul lail itu akan menjadi kebiasaan para ikhwan dan akhwat PTQ Magdis. Amin. Dan ada yang bertanya sama Rasulullah, ya Rasul, apa amal perbuatan yang paling utama? Rasul menjawab, amal perbuatan yang paling utama. Amal perbuatan yang paling utama setelah sholat wajib, yaitu adalah sholat malam atau qiyamul lail. Hadis riwayat Muslim. Gitu teman-teman. Jadi ya teman-teman, sebisa mungkin jangan sampai kita tinggalin qiyamul lail. Pengen nggak jadi soleh, jadi soli, soliha, jadi orang yang bertawakal? Pengen nggak? Pengen nggak? Yang nggak jawab berarti nggak pengen ya. Dan teman-teman, Rasul itu mendoakan atau ya mendoakan agar seorang suami yang qiyamul lail dan ia membangunkan istrinya untuk qiyamul lail juga. Terus kalau istrinya nggak bangun, disuruh mercikin air. Tuh, so sweet banget kan? Terus sebaliknya gitu, istrinya yang qiyamul lail terus membangunkan suaminya yang qiyamul lail. Begitu seterusnya. Dan aku tuh itu ya sharing, tanya sama teman-teman, kenapa harus qiyamul lail gitu ya? Jangan ketawa di belakang. Jadi qiyamul lail itu kata dia tuh apa ya? Kalau aku nggak qiyamul lail atau telat qiyamul lailnya, aku tuh nanti besoknya pasti bakal leles gitu, lemes untuk kegiatan besoknya. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Ih, astagfirullah. Gitu ya. Terus katanya juga
waktu Qiyamul Lail itu Allah itu turun ke langit dunia. Terus Allah bilang, barang siapa yang mohon ampun, barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Tuh, teman-teman, sok bangun Qiyamul Lail. Terus apa lagi? Ingat. Tuh teman-teman, bangun Qiyamul Lail karena banyak sekali fadilah dan manfaat Qiyamul Lail itu, teman-teman. Jadi teman-teman ya, ayo kita buat Qiyamul Lail itu jadi famous gitu, jadi tenar. Ih, kamu nggak Qiyamul Lail nggak keren gitu. Jadi yang Qiyamul Lail tuh keren, pemuda keren, terus pemudi keren. Kalau nggak Qiyamul Lail nggak keren. Dan teman-teman pasti ini ya, banyak kayak permintaan, dan kita kadang-kadang kan kalau waktu siang tuh nggak tahu ya kita ngelakuin dosa apa, kadang kita nggak sengaja, kadang sengaja, kadang resah gelisah nggak tahu ya di siang hari. Di waktu malam itu sok, kan Allah udah janji tadi, siapa yang memohon ampun, siapa yang mau berdoa kepadaku akan aku ampuni, akan aku kabulkan doanya. Itu waktu yang sangat tepat, karena di waktu itu para orang-orang kafir itu pada ngelakuin maksiat, dugem gitu. Mereka dugem, kita Qiyamul Lail, kan keren gitu ya. Terus di situ waktu-waktu kita tuh katanya lagi ikhlas-ikhlasnya, lagi kayak belum terkontaminasi lah oleh fitnah dunia gitu ya, soalnya baru bangun tidur gitu. Oke, aku ada tips and trick ya, agar kita tuh bangun QL-nya nggak telat, insya Allah ya, insya Allah bangun. Yang pertama, niat sungguh-sungguh, minta ke Allah, ya Allah bangunin aku nanti untuk biar bangun QL. Sungguh-sungguh tuh niatnya, jangan pura-pura niat. Dan terus ingat fadilah atau manfaat agar kita semakin semangat untuk bisa Qiyamul Lailnya. Karena ingat tadi manfaat-manfaat kita Qiyamul Lail, fadilah-fadilahnya ya. Terus tidur dengan cara yang Rasul ajarkan. Jadi tidur dengan cara Rasul yang ajarkan, kalau tidur malam tahu ya, harus ngambil wudhu dulu, bersih-bersih badan dulu, baru baca doa, tidur deh. Jangan terlalu banyak makan. Tuh santri ya biasanya. Iya santri. Banyak makan, udah makan seblak, makan mie ayam, makan ini, banyak. Hei, mau nggak makanan aku? Mau, gitu katanya. Jangan banyak maksiat. Astagfirullah ya, kita nggak tahu ya. Mungkin kita ngomong, temen udah ngerasa rumah sakit gitu ya. Padahal kita tuh sebenarnya ngomongnya nggak ngebentak-bentak, tapi temen kita ngerasa kebentak gitu. Maaf atau ya. Beristirahat siang dengan cukup ya, bukan banyak. Cukup, bukan banyak. Berarti kalau cukup nggak sampai 5 jam ya. Dah, segitu aja teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, nanti kalau mau tidur berdoa dulu. Bisi nanti udah bangun, nggak bangun lagi. Ya mikir aja lah. Terus maafin kesalahan teman-temannya. Terima kasih pada diri sendiri. Terus semoga kita diberi nikmat untuk bisa bangun Qiyamul Lail dan nikmat pada saat Qiyamul Lailnya. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.